Wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Putih Zulharbi, selaku pengampu dari mata kuliah evaluasi pengajaran bahasa Arab, dan teman-teman sekalian. Pada hari ini kami kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai hakikat penilaian hasil belajar dan kedudukan evaluasi dalam pembelajaran bahasa Arab. Kelompok kami terdiri dari Hafsah Sarah, Lutfiah, Nabilah Lapasau, dan Andrew Putra. Kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu evaluasi pembelajaran, yang akan disampaikan oleh rekan saya kepada Lutfia. Saya silakan. Baik, syukron Nabila Lapasau atas kesempatannya. Kita akan membahas mengenai evaluasi pembelajaran. Yang pertama, kita akan membahas mengenai apa. Biji gue udah turun aja. Kita akan membahas mengenai apa itu evaluasi pembelajaran. Secara etimologi, evaluasi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation dari akar kata value yang berarti nilai atau harga. Nah, nilai dalam bahasa Arab itu disebut al-qiyamah atau al-takdir, bermakna penilaian atau evaluasi. Sedangkan secara harfiah, evaluasi pendidikan dalam bahasa Arab itu sering disebut al-takdir al-tarbiyah, yang diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian mengenai hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Nah, secara terminologi, beberapa ahli itu memberikan pendapat tentang pengertian evaluasi. Di antaranya Edwin dalam Ramayulis mengatakan bahwa evaluasi itu mengandung pengertian suatu tindakan atau proses dalam menentukan nilai sesuatu. Nah, kesimpulannya evaluasi pembelajaran adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap suatu pembelajaran, di mana seseorang pendidik itu mengukur atau menilai peserta didik dengan menggunakan alat tes. Nah, pengukuran alat tes ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan perhitungan angka dalam mengukur hasil belajar peserta didik. Kemudian mengenai tujuan dari evaluasi pembelajaran. Segala sesuatu itu pasti memiliki tujuan. Sama halnya juga dengan evaluasi pembelajaran itu memiliki beberapa tujuan. Nah, evaluasi ini merupakan kegiatan yang disengaja atau bertujuan. Kegiatan evaluasi ini dilakukan dengan sadar oleh guru dengan tujuan tertentu. Beberapa tujuannya, yang pertama itu untuk memperoleh kepastian mengenai keberhasilan belajar siswa dan memberikan masukan kepada guru. Nah, yang kedua itu untuk mengetahui bahwa bahan pelajaran yang disampaikan itu apakah sudah dikuasai atau belum oleh siswa. Kemudian tujuan lainnya itu kegiatan pengajaran yang dilaksanakan itu apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau belum. Kemudian tujuannya itu untuk meningkatkan kualitas proses dan memberikan keputusan terhadap suatu program yang dievaluasi, apakah program tersebut harus diperbaiki, diteruskan, atau bahkan dihentikan. Kemudian selanjutnya beberapa fungsi dari evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu fungsi secara psikologis, itu untuk mengetahui sampai mana kegiatan yang telah dilakukan itu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Kemudian secara sosiologis, evaluasi ini berfungsi mengetahui apakah peserta didik ini sudah cukup mampu untuk terjun ke masyarakat. Nah, oleh karena itu materi pembelajaran itu harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian fungsi lainnya yaitu secara didaktis metodis, evaluasi berfungsi untuk membantu guru dalam menempatkan peserta didik pada kelompok tertentu sesuai dengan kemampuan dan kecakapannya masing-masing. Kemudian berfungsi untuk mengetahui taraf kesiapan peserta didik dalam menempuh program pendidikannya. Kemudian berfungsi untuk memberikan bimbingan dan seleksi baik dalam
rangka menentukan jenis pendidikan, jurusan, maupun kenaikan kelas. Kemudian berfungsi untuk memberikan laporan tentang kemajuan si peserta didik tersebut kepada orang tuanya atau kepada pejabat pemerintah yang berwenang, kepada kepala sekolah, kepada guru-guru, bahkan peserta didik itu sendiri. Nah, kemudian membahas mengenai prinsip umum evaluasi pembelajaran. Ada beberapa prinsip umum evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu ada kontinuitas. Kontinuitas ini merupakan hasil evaluasi yang diperoleh pada waktu itu harus senantiasa dihubungkan dengan hasil evaluasi pada waktu sebelumnya. Jadi evaluasi itu harus berhubungan dengan evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas, dapat diperoleh gambaran yang jelas dan berarti dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang perkembangan peserta didik tersebut. Nah, kemudian komprehensif itu dalam melakukan evaluasi suatu objek itu kita harus mengambil seluruh objek sebagai bahan evaluasi. Misalnya, jika objek evaluasi itu peserta didik itu sendiri, maka seluruh aspek kepribadiannya itu harus disertakan, seperti aspek kognitifnya, afektif, psikomotor, dan lain-lainnya. Kemudian, prinsip evaluasi itu harus adil dan objektif. Dalam melaksanakan evaluasi ini harus berlaku adil, tanpa bilik kasih, dan tanpa pandang bulu. Kemudian kooperatif itu hendaknya bekerja sama gitu dengan semua pihak seperti orang tua peserta didik, sama guru, kepala sekolah, termasuk dengan peserta didik itu sendiri. Kemudian dia harus evaluasi tersebut harus praktis, mengandung arti mudah digunakan. Maka dari itu hendaknya menyusun alat evaluasi ini mudah gitu digunakan sehingga yang mau dievaluasi ini mengerti. Kemudian selanjutnya jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu ada ulangan. Guru akan memberikan evaluasi berupa ulangan ketika satu materi pelajaran itu telah selesai untuk menguji apakah murid tersebut sudah benar-benar paham atau masih kurang memahami materi yang telah disampaikan. Kemudian ada ulangan harian juga yang biasanya dilakukan setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar. Kemudian ada ulangan tengah semester dilakukan di tengah semester. Kemudian ada ulangan akhir semester dilakukan di akhir semester. Kemudian ulangan kenaikan kelas dilakukan ketika siswa hendak naik kelas. Kemudian ujian sekolah atau madrasah biasanya dilakukan setiap sekolah, masing-masing sekolah itu punya aturannya sendiri, kemudian punya aturan ujiannya, kemudian bentuk soalnya sendiri, evaluasinya sendiri. Kemudian ada ujian nasional yang biasanya diadakan serentak untuk menguji siswa-siswanya. Kemudian selanjutnya evaluasi pembelajaran bahasa Arab. Nah, evaluasi pada program pembelajaran bahasa Arab ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan menggunakan landasan teori yang tepat, diikuti perencanaan dan tahapan yang sistematis. Nah, tujuannya itu untuk melihat tingkat keberhasilan pembelajaran bahasa Arab. Selain itu juga untuk melihat apakah program pembelajaran bahasa Arab ini sesuai dengan kebutuhan keadaan kelas atau sebaliknya. Nah, jika sudah sesuai, maka pembelajaran dapat dilanjutkan, dan jika belum sesuai, maka perlu diadakan pembaruan ulang. Nah, evaluasi atau tes bahasa Arab yang baik itu adalah tes yang memenuhi standar validitas, reliabilitas, dan tingkat kesulitan dan daya beda yang baik. Nah, agar tes bahasa Arab ini mendapatkan hasil yang memenuhi standar yang diperlukan, ada beberapa tahapan yang harus dipahami oleh seorang dosen atau guru. Ada tahapan persiapan, pemilihan materi tes, penentuan bentuk tes, penentuan jumlah butir soal, pembuatan kisi-kisi, penyusunan tes, uji coba, serta analisis uji coba yang terdiri dari tingkat kesulitan, daya beda, dan reliabilitas.
Kemudian media atau alat evaluasi dan teknik evaluasi itu ada teknik non-tes berupa skala bertingkat, kuesioner, daftar cocok atau checklist, wawancara, pengamatan atau observasi, kemudian dari wet hidup. Kemudian ada teknik tes itu merupakan bentuk pemberian tugas atau pertanyaan yang harus dikerjakan oleh siswa. Ada dua jenis, yaitu ada tes subjektif yang biasanya disebut dengan tes esai, kemudian ada tes objektif yang tes yang hanya menuntut siswa itu memberikan jawaban singkat bahkan hanya dengan memilih kode tertentu yang mewakili alternatif jawaban yang telah disediakan. Nah, contohnya itu ada tes pilihan ganda, ada tes benar salah, menjodohkan atau mencocokkan, kemudian ada tes isian. Selanjutnya, materi pengukuran evaluasi pembelajaran bahasa Arab akan dijelaskan oleh rekan saya. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih Lutfi atas kesempatannya. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai pengukuran dan penilaian dalam pembelajaran bahasa Arab. Tes pengukuran, penilaian, dan evaluasi sangat relevan dalam konteks pembelajaran bahasa Arab. Kegiatan ini melibatkan pemberian angka terhadap kemampuan siswa berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Seiring dengan itu, Bradley dalam LPU 2012 menjelaskan bahwa pengukuran dalam pembelajaran bahasa Arab adalah proses memberikan ukuran atau besaran simbolis terhadap kemampuan siswa dalam memahami, berbicara, dan menulis dalam bahasa Arab seakurat mungkin. Dan Sukiman pada tahun 2012 menambahkan bahwa pengukuran dapat dibedakan menjadi pengukuran langsung dan tidak langsung, di mana pengukuran langsung mencakup pembandingan dengan kriteria tertentu, sementara pengukuran tidak langsung melibatkan indikator atau gejala yang menggambarkan kemampuan bahasa Arab siswa. Berdasarkan Niwayan Sri Damayanti, Ikomang Wisnu Wijaya pada tahun 2020. Boleh slide selanjutnya? Pengukuran dan penilaian hasil belajar. Dalam konteks pembelajaran bahasa Arab, pengukuran dan penilaian hasil belajar memiliki peran krusial. Kegiatan ini merupakan salah satu dari 4 tugas pokok seorang pelajar yang melibatkan merencanakan, melaksanakan, menilai keberhasilan pengajaran, dan memberikan bimbingan. Saat melaksanakan tugas pengajaran bahasa Arab, seorang pelajar berusaha menciptakan situasi belajar yang memungkinkan siswa dapat menguasai keterampilan berbahasa Arab, termotivasi, dan menggunakan metode serta media yang efektif. Dalam menilai hasil belajar bahasa Arab, guru tidak hanya mengolah dan menafsirkan data, tetapi juga memberikan bimbingan kepada siswa untuk memahami kesulitan belajar dan memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan. Berdasarkan apa? Zulkifli, Matondang, Eli, Julia, Sri, Sriadi, Jenar Sisi Marmata, tahun 2019. Oke, selanjutnya, dalam pengukuran evaluasi bahasa Arab terdapat beberapa ranah yang penting. Seperti yang pertama, ada pengukuran ranah kognitif. Salah satu objek atau sasaran evaluasi hasil belajar adalah aspek atau ranah kognitif yang mencakup kegiatan mental atau otak. Hasil belajar dalam ranah ini dikembangkan oleh Benjamin Bloom dan kawan-kawan yang diuraikan dalam karya mereka berjudul Taxonomy of Educational Objective, Handbook Cognitive Domain. Menurut Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan pada tahun 1956, segala upaya yang terkait dengan aktivitas otak termasuk dalam ranah kognitif. Ranah kognitif ini terkait dengan kemampuan berpikir, melibatkan kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Bloom dan kawan-kawan menjelaskan bahwa aspek kognitif ini terdiri dari 4 tingkat atau jenjang, berdasarkan dari Sukiman tahun 2012. Dalam konteks pembelajaran bahasa Arab, evaluasi ranah kognitif melibatkan kemampuan siswa dalam memahami struktur bahasa Arab, mengingat kosakata, mengaplikasikan aturan tata bahasa, menganalisis teks, mensintesis informasi, dan mengevaluasi pemahaman secara keseluruhan. Yang kedua ada pengukuran ranah afektif.
Dalam pembelajaran bahasa Arab melibatkan 5 jenjang kemampuan, termasuk nilai siswa terhadap bahasa Arab. Kesiapan mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan belajar, serta reaksi dan tanggapan mereka terhadap pengajaran bahasa Arab berdasarkan HM Daryanto tahun 2001. Dan yang ketiga ada pengukuran ranah psikomotorik. Pengukuran ranah psikomotorik dilakukan terhadap hasil-hasil belajar yang mengemuka dalam bentuk penampilan. Namun demikian, pengukuran ranah ini umumnya disatukan atau dimulai dengan pengukuran ranah kognitif secara bersamaan. Sebagai contoh, dalam pembelajaran bahasa Arab, penampilan siswa dalam menggunakan kosakata atau kalimat Arab diukur mulai dari pengetahuan mereka mengenai kata-kata atau frasa tersebut, pemahaman tentang arti dan penggunaannya dalam konteks, dan kemudian pengembangan cara penggunaannya dalam bentuk keterampilan berbahasa. Untuk pengukuran tahap terakhir ini perlu diuraikan secara rinci, termasuk cara eh, membaca huruf Arab, cara mengembalikan kata-kata ke dalam konteks kalimat, dan sebagainya. Semua langkah ini bergantung pada keinginan dan tujuan pengukuran yang ingin dicapai dalam pembelajaran bahasa Arab. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Padanya saya silakan. Baik, selanjutnya yaitu apa itu tes pembelajaran. Tes pembelajaran merupakan alat atau cara yang sistematis untuk mengukur suatu sampel perilaku. Sebagai alat ukur, maka di dalam tes terdapat berbagai item atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh peserta didik. Tes yang baik adalah tes yang memenuhi persyaratan validitas atau ketetapan dan juga reliabilitas atau ketetapan atau keajekan. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi tes pembelajaran. Yang pertama yaitu melaksanakan diagnosis dan remedial. Hasil tes dapat dipergunakan untuk mengukur kekuatan dan kelemahan siswa dalam bidang studi tertentu, sehingga siswa dapat memperbaiki program pembelajaran ke depannya. Yang kedua yaitu melakukan penempatan. Biasanya tes penempatan dilaksanakan di sekolah-sekolah, di kursus-kursus perguruan tinggi, dan lain-lain, yaitu melakukan seleksi. Umumnya jenis tes ini dilaksanakan jika jumlah kursi yang tersedia di suatu lembaga terbatas, sementara peminatnya melebihi kapasitas. Kemudian yang ketiga yaitu mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan. Ilmu-ilmu tertentu utamanya yang berkaitan dengan pendidikan dan psikologi perkembangan, diantaranya dengan cara memanfaatkan hasil tes. Dalam pendidikan, evaluasi pendidikan berkembang karena hasil-hasil pengukuran, tes, dan penilaian yang berkesinambungan. Selanjutnya, yaitu fungsi tes pembelajaran menurut Suharsimi Arikunto. Yang pertama adalah fungsi untuk kelas. Fungsi untuk kelas terdapat yaitu mengadakan diagnosis terhadap kesulitan belajar siswa, mengevaluasi celah antara bakat dengan pencapaian, menaikkan tingkat prestasi, mengelompokkan siswa dalam kelas pada waktu metode kelompok, merencanakan kegiatan proses belajar mengajar untuk siswa secara perseorangan, menentukan siswa mana yang memerlukan bimbingan khusus, dan juga menentukan tingkat pencapaian untuk setiap anak. Yang kedua, yaitu fungsi untuk bimbingan. Fungsi untuk bimbingan ini terdapat 4, yaitu 1. Menentukan arah pembicaraan dengan orang tua tentang anak-anaknya.
Yang kedua, membantu siswa dalam menentukan pilihan. Yang ketiga, membantu siswa mencapai tujuan pendidikan dan jurusan. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada pembimbing, guru, dan juga orang tua dalam memahami kesulitan anak. 3, itu fungsi untuk administrasi. Fungsi administrasi terdapat beberapa, diantaranya yaitu memberikan petunjuk dalam pengelompokan siswa, menempatkan siswa baru, membantu siswa memiliki kelompok, menilai kurikulum, memperluas hubungan masyarakat, dan juga menyediakan informasi untuk badan lain di luar sekolah. Selanjutnya, kemudian selanjutnya masuk kepada hakikat dan kedudukan evaluasi dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama, hakikat. Evaluasi dalam pembelajaran bahasa Arab ini merupakan aktivitas yang bertujuan untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan kinerja peserta didik. Hal ini diharapkan hasil evaluasi dapat digunakan sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan dari suatu proses pembelajaran bahasa Arab dan juga dimanfaatkan sebagai masukan dalam rangka perbaikan kualitas pembelajaran bahasa Arab. Dalam proses pembelajaran bahasa Arab, evaluasi merupakan hal yang sangat penting. Evaluasi memberikan gambaran tentang tingkat penguasaan siswa terhadap suatu materi, memberikan gambaran tentang kesulitan belajar siswa, dan juga memberikan gambaran tentang posisi siswa di antara teman sebayanya. Hidayat pada 2008 menyatakan bahwa belajar bahasa Arab atau bahasa asing berbeda dengan belajar bahasa ibu. Oleh karena itu, prinsip dasar pengajaran harus berbeda, baik menyangkut metode atau model pengajaran, materi maupun proses pelaksanaan pengajaran. Bidang keterampilan pada penguasaan bahasa Arab meliputi kemampuan menyimak atau maharo al-istima', kemampuan berbicara atau maharo al-takalum, kemampuan membaca atau maharo al-qiraah, dan kemampuan menulis atau maharo al-kitabah. Pembelajaran bahasa Arab ini dapat dilakukan di semua lembaga, tidak terkecuali di pondok pesantren. Kemudian selanjutnya, yaitu kedudukan. Evaluasi memiliki kedudukan yang amat penting dalam proses pembelajaran bahasa Arab. Segala sesuatu yang terjadi dalam proses pembelajaran, baik penggunaan media atau metode, harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, guru atau pendidik dituntut mampu menerjemahkan tujuan pendidikan dalam proses pembelajaran dengan cara pemilihan metode dan media pembelajaran yang tepat. Nah, dalam proses pembelajaran bahasa Arab, guru akan mengatur seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran bahasa Arab, mulai dari desain pengajaran bahasa Arab, melaksanakan kegiatan pembelajaran bahasa Arab, serta melakukan evaluasi terhadap pembelajaran bahasa Arab, termasuk pada proses dan hasil yang berupa dampak pengajaran. Proses pembelajaran bahasa Arab yang dimaksudkan agar guru dapat mencapai tujuan pembelajaran bahasa Arab dan juga peserta didik dapat menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Dengan adanya evaluasi, pengelolaan lembaga pendidik mampu untuk memperbaiki tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan hasil dari evaluasi yang dilakukan. Tujuan yang telah berubah tentunya berakibat pada perubahan materi ajar yang disajikan kepada peserta didik. Contohnya adalah telah ditetapkan tujuan pertama pada pembelajaran bahasa Arab, yaitu peserta didik mampu memahami wacana tertulis, mampu membaca teks-teks Arab tanpa harokat, dan juga mampu
memahami buku-buku keagamaan, serta mampu menerjemahkan dengan baik dan benar. Maka materi yang diajarkan harus sesuai, yaitu seputar kaidah-kaidah bahasa Arab seperti nahu dan sorof. Selain itu juga harus disajikan materi-materi teks Arab kepada siswa agar terbiasa memahami wacana tertulis dengan tema keagamaan. Namun, jika setelah dilakukan evaluasi, ternyata didapatkan bahwa yang tepat bagi sekolah adalah memberikan keterampilan berbicara terlebih dahulu sebelum memberikan keterampilan membaca, maka sekolah pun harus merubah materi ajar yang telah ditetapkan selama ini, yang awalnya berupa teks bacaan diganti menjadi teks-teks percakapan dan pengembangan percakapan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekiranya ada pertanyaan, boleh langsung raise hand atau boleh lewat kolom chat. Oke, sekali lagi kepada teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung raise hand atau boleh via kolom chat ya. Oke, Rizka Putra Atori, boleh pertanyaannya langsung aja. Oke, terima kasih sebelumnya kepada kelompok 1. Izin bertanya, tadi di dalam tes pembelajaran tuh ada yang namanya tes yang baik itu tes yang memenuhi persyaratan, validitas, ketepatan, dan reliabilitas atau ketetapan atau keajegan. Boleh dicontohkan nggak tes dalam bahasa Arab misalnya ya? Yang apa tuh yang memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas itu yang bagaimana? Itu aja pertanyaan dari saya. Syukran. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami simpan dulu ya. Selanjutnya, untuk Alia Zahra, boleh? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar dengan jelas. Di dalam prinsip umum evaluasi itu kan ada kontinuitas, kontinuitas, komprehensif, adil dan objektif, kooperatif dan praktis. Nah, kalau misalnya di antara prinsip-prinsip itu ada yang kurang, seperti misal kayak kurang praktis, apakah itu boleh atau gimana ya? Mohon maaf, boleh diulang nggak Baik, tadi di terima akhir-akhir? kasih. Saya Wassalamualaikum putus-putus. warahmatullahi ya, jadi kalau misalnya di antara prinsip-prinsip itu ada yang kurang, kayak misalnya kurang satu kayak di dalam evaluasinya ini kurang praktis, itu apakah boleh? Apakah terdengar? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, Nabila Yunawati, pertanyaan boleh disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Yunawati dari kelompok 3. Izin bertanya, menurut kelompok kalian, apa yang menjadi kendala atau tantangan kita sebagai guru dalam melakukan evaluasi pembelajaran di kelas? Mungkin itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Nabila Yunawati atas pertanyaannya. Ustazah dan teman-teman,
Kami dari kelompok satu izin diskusi dahulu ya. Oke, sambil menunggu jawaban dari pemakalah, teman-teman dipersilakan untuk mengisi daftar hadir ya. Sudah saya kirim linknya di room chat. Bagaimana? Sudah bisa dijawab, Lutfia? Iya, betul. Tadinya gini, kalau misalnya tadi si ruang meetingnya full,
Baik, kepada Lutfiah, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Alia Zahra. Terima kasih atas kesempatannya. Izin menjawab pertanyaan dari Alia Zahra yang di pertanyaannya itu di antara prinsip tadi kan udah dijelasin prinsip-prinsip dalam evaluasi ya. Nah, apakah ketika prinsip tersebut ada yang kurang, salah satunya apakah boleh? Jawabannya boleh saja ya, karena prinsip-prinsip evaluasi itu hanya sebagai pegangan bagi guru, sebagai patokan bagi guru untuk memberikan evaluasi yang baik. Nah, sebenarnya dengan adanya prinsip-prinsip tersebut itu malah mempermudah guru gitu, membuat evaluasi yang baik untuk murid-muridnya. Dengan adanya prinsip tersebut, jadi punya patokan gimana sih evaluasi yang baik buat murid itu. Kalau misalnya pun guru tersebut punya prinsip sendiri gitu, yang dia tuh lebih tahu murid-muridnya itu seperti apa, itu boleh aja. Misalnya kalau misalnya eh, ingin menghilangkan gitu beberapa prinsip yang tadi udah dijelasin, terus guru tersebut punya prinsip evaluasi sendiri, itu nggak apa-apa. Apakah jelas jawabannya, Alia Zahra? Alia Zahra. Oh, sepertinya. Oh, ini baru join lagi nih, Alia Zahra. Tadi sempat keluar. Boleh diulang jawabannya, Lutfiah? Yang saja. Ya, Ya, Alia, izin Alia sudah menjawab hadir, Alia? pertanyaan. Coba Alianya ada dulu nggak? Udah hadir belum ya, Alia? Izin menjawab pertanyaan dari Alia Zahra. Inti pertanyaannya itu yang tadi prinsip yang tadi udah dijelasin itu tentang prinsip evaluasi pembelajaran. Kalau misalnya ada yang kurang satu itu boleh atau enggak? Jawabannya boleh ya. Karena prinsip-prinsip evaluasi yang tadi udah dijelaskan itu hanya sebagai patokan untuk guru, sebagai pegangan bagi guru tersebut untuk menentukan gimana evaluasi yang baik untuk murid-muridnya. Adapun kalau misalnya guru tersebut punya prinsip evaluasi sendiri itu dipersilakan, karena guru tersebut yang udah kenal dan udah tahu gimana cara mengevaluasi murid-muridnya. Jadi kalau misalnya dia punya prinsip-prinsip evaluasi sendiri itu silakan diterapkan. Apakah jawabannya jelas, Alia Zahra? Ya, berarti kan apa namanya bisa ya dari menambah kayak prinsip-prinsip sendiri dari guru tersebut. Tapi kalau misalnya di dalam unsur-unsur prinsip yang tadi ada yang kurang, itu berarti nggak apa-apa atau bagaimana? Ya, nggak apa-apa, sesuai kembali lagi ke gurunya tadi. Apakah dia mau tetap berpegang pada prinsip tersebut atau dia punya prinsip sendiri gitu. Yang penting evaluasi tersebut berjalan baik, terus evaluasi tersebut juga baik gitu untuk murid-muridnya itu, dia bisa benar-benar mengevaluasi, bukan hanya sekedar ngikutin prinsip itu doang, tapi evaluasinya itu malah jelek gitu. Jadi kembalikan lagi ke gurunya gitu. Oh, siap, siap. Berarti yang penting di sini tuh evaluasinya kondusif gitu ya. Ya, Oh, baik, baik. Terima kasih. ya sama-sama. Ya, baik. Terima kasih untuk jawaban Lutfiah atas pertanyaan Alia Zahra terkait prinsip. Ada apa saja sih prinsipnya, Lutfiah, dalam mengevaluasi pembelajaran secara umum? Ada apa saja, Lutfiah? Ada kontinuitas, yaitu berkesinambungan, terus ada Ya. komprehensif, ada adil dan objektif, harus praktis juga, terus kooperatif, melibatkan seluruh pihak. Ada terakhir apa praktis tadi ya? Saya dengar. Nah, Ya, jadi menguatkan apa yang sudah disampaikan oleh Lutfiah ya. Jadi nanti teman-teman saat sudah menjadi guru di sekolah atau mungkin saat ini sudah ada yang mulai mengajar ya, ada beberapa prinsip yang perlu teman-teman pedomani dalam hal mengevaluasi proses pembelajaran termasuk memberikan penilaian kepada siswa. Jangan sampai nanti
kita menilai semau-maunya kita gitu, tapi tidak berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang memang sudah ditentukan untuk mengevaluasi proses pembelajaran. Yang pertama tadi disampaikan tentang kontinuitas. Kontinuitas itu berarti apa tuh? Berkelanjutan, kontinum gitu. Jangan sampai nanti proses penilaian itu tidak kontinum. Jadi kenapa diperlukan kontinuitas? Untuk mengetahui perkembangan atau peningkatan pemahaman di mata kuliah atau di mata pelajaran yang diajarkan. Contohnya begini, waktu di semester 1 kan saya mengampu kiroah ya di kelas kalian ya. Saya masih ingat tuh via Zoom gitu. Nah, saya masih ingat saya bisa memantau perkembangan kemampuan membaca. Perlu sebut merek nggak nih? Nggak usah ya. Ya, beberapa kalian gitu saya masih ingat nih wajah-wajahnya, saya ngeh dengan perkembangannya gitu ya. Nah, jadi kontinuitas itu maksudnya seperti itu. Jadi kita bisa melihat anak ini berkembang atau tidak gitu. Misalnya saya masuk selama 16 pertemuan. Dari pertemuan 1 sampai 8 kok anak ini di sini-sini aja gitu. Nggak ada peningkatan misalnya. Nah, artinya itu kita perlu memberikan konseling terhadap anak tersebut. Gitu. Kamu kenapa? Ada masalah apa? Dan lain sebagainya. Atau misalnya ada peningkatan tapi pelan gitu. Nah, mungkin di kelas kita perlu memberikan perhatian yang cukup gitu. Maksudnya agak dilebihkan terhadap anak yang bersangkutan ini. Tapi kalau misalnya dia dengan teman-temannya peningkatannya cukup baik, artinya itu memang di kelas kultur atau kemampuan kebersamaannya mungkin gitu ya, atau memang pemahaman anak-anaknya yang memang semakin lama semakin meningkat gitu. Jadi yang pertama itu ada prinsip kontinuitas. Jangan sampai itu kita hanya ngajar selesai pulang sudah gitu. Tapi namanya kita mengajar tuh kita mengusahakan, mengupayakan agar peserta didik atau anak-anak didik kita nanti itu memiliki perkembangan gitu. Dari awalnya dia baru tahu ibaratnya hanya 20%, tapi begitu kita 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 ajarkan, kita beri penilaian, paling tidak dia meningkat sampai 70-80%. Jadi maksudnya kontinuitas seperti itu. Kemudian yang kedua tadi ada apa? Komprehensif. Komprehensif itu artinya kita tidak hanya fokus hanya penilaian pada kognitifnya saja, tapi mungkin afektif dan psikomotornya juga dinilai. Misalnya tidak hanya fokus pada pemahaman bacaannya saja, tapi bagaimana dia bisa menyampaikan pemahamannya, bagaimana sikapnya dia. Kadang kan ada juga tuh penilaian sikap itu juga kadang boleh jadi unsur dalam penilaian. Anak ini pintar tapi sikapnya kurang baik terhadap temannya. Anak ini pintar tapi di sekolah dia bukan anak yang pandai memilih kata, misalnya gitu, saat berkomunikasi dengan guru. Nah, itu mungkin bisa bisa menjadi tambahan penilaian. Kemudian tadi prinsip berikutnya adalah objektif. Objektif ya, bukan subjektif. Jadi objeknya yang dinilai, objeknya yaitu materi pelajarannya yang dinilai, bukan anaknya yang dinilai. Oh, karena anaknya cantik, saya beli nilai lebih. Oh, karena anak ini, karena dia ini anaknya si ibu ini, saya beli nilai lebih, tidak seperti itu. Ya, jadi prinsipnya adalah objektif, bukan subjektif. Gitu. Kemudian ada yang terakhir tadi praktis. Jangan sampai penilaian praktis itu mungkin maksudnya seperti ini. Jadi alat-alat evaluasi yang kita gunakan itu kalau bisa yang praktis-praktis aja. Jangan juga yang siswa ditugaskan untuk membuat proyek yang mana proyek itu membutuhkan dana yang sangat besar gitu. Atau dari sisi kitanya kita membuat butir-butir soal, tapi kita harus keluar dana yang sangat besar untuk hal tersebut. Sementara sekarang banyak media-media. Misalnya kita nggak mau berbasis kertas ya, banyak media-media yang bisa kita gunakan, bisa kita terapkan gitu. Jadi itu adalah beberapa prinsip. Namun demikian, apabila guru atau kalian semua punya prinsip atau gaya yang berbeda, nah itu diperbolehkan selama prinsip-prinsip yang tadi dijelaskan oleh Lutfiah dan dikuatkan oleh saya itu sudah dipegang juga gitu. Mungkin ada prinsip lainnya, misalnya kerapihan tulisan. Kan ada ya guru yang kalau tulisannya nggak rapi gitu ya. Mungkin di sana guru bukan sedang menilai fokus di kognitifnya saja, tapi juga di psikomotor tadi nih, keterampilan si anak ini dalam menulis bagaimana. Gitu. Atau mungkin ada prinsip lain, yaitu boleh dikembangkan, boleh digunakan oleh guru. Yang penting
Tidak, aduh mati lampu di sini. Oke, terima kasih Nabila Yunawati. Kalau gitu, eh saya langsung lanjut aja ya jawab pertanyaan dari Nabila Yunawati. Menurut kelompok kami, apa yang menjadi kendala atau tantangan kita sebagai guru dalam melakukan evaluasi pembelajaran di kelas? Oke, menurut kelompok kami ya, sebagai seorang guru mungkin ada beberapa kendala dan tantangan yang bakal dihadapi dalam melakukan evaluasi pembelajaran di kelas. Beberapa di antaranya termasuk ada diversitas siswa, perbedaan tingkat pemahaman, gaya belajar, dan kecepatan belajar antara siswa kan ya beda-beda ya. Itu dapat menjadi kendala dalam menyusun dan mengimplementasikan tes yang merata bagi seluruh siswa, bagi semuanya. Kemudian dalam hal waktu, karena keterbatasan waktu dalam kurikulum itu dapat menjadi hambatan untuk menyelenggarakan evaluasi yang menyeluruh dan juga mendalam. Guru kan perlu memastikan bahwa evaluasi dapat memberikan gambaran yang cukup tentang pemahaman siswa dalam waktu yang terbatas. Selanjutnya, mungkin instrumen evaluasi yang tepat. Tantangannya menemukan atau menciptakan instrumen evaluasi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan dapat mengukur pemahaman siswa secara akurat. Karena hal ini kan memerlukan waktu dan keahlian dalam merancang soal atau aktivitas evaluasi. Dan untuk pengelolaan data, mungkin tantangannya itu pengumpulan, analisis, dan interpretasi data evaluasi dapat menjadi tugas yang rumit, terutama jika kelas itu memiliki jumlah siswa yang besar. Pengelolaan data dengan efektif memerlukan keterampilan administratif yang baik. Selanjutnya ada eh, kesinambungan evaluasi yang tadi yang disebutkan masuk ke prinsip itu juga ya, yaitu menyusun sistem evaluasi yang kontinu dan berkelanjutan untuk memonitor kemajuan siswa sepanjang waktu. Ini memerlukan perencanaan dan koordinasi yang baik dari seorang guru. Mungkin itu eh, beberapa kendala dan tantangan menurut kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Bagaimana Nabila, Pak terjawab? Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya kelompok 1.
Nabila, gimana ini mau ditutup atau buka sesi tanya lagi, Bil? Karena ustazahnya juga belum masuk, boleh buka termin kedua, 3 pertanyaan lagi. Kalau misalnya masih ada yang mau nanya. Oke, baik. Dari kelompok satu, kami akan membuka pertanyaan termin kedua untuk 3 orang penanya. Boleh langsung raise hand jika ada yang ingin ditanyakan. Sekali lagi kepada teman-teman sekalian, apa ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, kepada Fatahillah Anwar, boleh langsung pertanyaannya. Terima kasih udah mempersilahkan. Sebelumnya mau terima kasih karena tadi presentasinya juga bagus banget ya. Tadi juga dipresentasikan penjelasannya itu cukup panjang ya. Boleh nggak sih dirangkum apa aja unsur atau instrumen evaluasi yang digunakan secara umum dalam pembelajaran, instrumen-instrumennya gitu. Kemudian yang kedua, dari banyaknya metode-metode evaluasi, kira-kira menurut kelompok kalian ada nggak sih metode evaluasi yang efektif untuk pembelajaran yang fungsinya itu untuk mengukur capaian pembelajaran siswa, yang dimana hasil dari metode tersebut itu benar-benar akurat gitu. Karena banyak juga kan metode-metode evaluasi yang masih terpengaruh oleh hal-hal lain gitu. Baik seperti yang dijelaskan kata Ustazah tadi, masih banyak yang subjektif gitu, yang penilaian-penilaiannya kurang akurat. Nah, menurut kelompok kalian ada nggak sih metode efektif yang penilaiannya, hasil dari penilaiannya itu benar-benar akurat? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara atau sistem dari si evaluasi tersebut, dari sistem si metode evaluasi tersebut, selain untuk meningkatkan pemahaman dan capaian pembelajaran siswa, bagaimana caranya supaya sistem ini itu dapat bertahan di jangka panjang gitu. Karena biasanya kan ketika setelah uji coba gitu, terkait pembelajaran, pemahaman siswa itu kan hanya 2 atau 3 hari gitu. Nah, bagaimana caranya supaya pemahaman dan tujuan dari capaian pembelajarannya ini itu bertahan di eh, jangka waktu yang cukup panjang. Terima kasih. Oke, banyak kayak pertanyaannya. Boleh saya izin ulang ya. Yang pertama, apa aja instrumen evaluasi yang secara umum dipakai dalam pembelajaran? Oke, yang kedua, dari banyaknya metode evaluasi menurut kelompok satu, kelompok kami, apa ada yang efektif untuk mengukur pencapaian pembelajaran siswa yang di mana metode tersebut eh, metode yang sangat akurat gitu ya. Dan yang terakhir, bagaimana cara atau sistem metode evaluasi tersebut selain untuk meningkatkan pemahaman, gimana caranya biar tujuan pembelajaran ini bertahan di jangka waktu yang cukup panjang gitu. Oke, terima kasih. Mungkin dari kelompok kami izin diskusi kembali ya mengenai pertanyaan dari Fatahil Anwar. Bagian karena pertanyaannya terkait contoh dalam bahasa Arab, validitas dan penetapan reliabilitas.
Kalau dalam bahasa Arab itu kualitas itu adalah al-iktibar al-jayyid walladhi yuqayyis bidakwati ma yahdafu ilaih tabiku mahtawahu ma'al maharat awil ma'arifah. Lalu kalau ketetapan reliabilitas itu dalam bahasa Arab, contoh dalam bahasa Arab itu al-ihtibaru al-jayyid huwallazi yu'ti nata'ij mutaqaribah wa thabitah inda ihrajihi mururun wa takriron. Apakah sudah terjawab, Fatihah Anwar? Sorry dulu, kurang kedengeran tadi pertanyaan yang nomor berapa? Pertanyaan yang tentang Afwan, Andrew, itu jawaban tambahan buat Torik. Untuk Fatahila Anwar, bentar ya, lagi didiskusiin dulu. Yang tadi tambahan buat jawaban Torik. di akhir tarik hal soal mewujud wala la. Oke, Fatahillah untuk pertanyaan pertama dulu ya, kan dijawab oleh Lutfiyah. Ya, izin menjawab pertanyaan Fatahila Anwar mengenai instrumen evaluasi yang secara umum dipakai dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, di dalam pembelajaran bahasa Arab ini biasanya itu menggunakan instrumen-instrumen pada tes objektif. Ada 4 macam. Yang pertama itu tes pilihan ganda. Tes ini terdiri atas suatu keterangan atau pemberitahuan tentang suatu pengertian yang belum lengkap, dan untuk melengkapinya itu harus memilih dari salah satu kemungkinan jawaban yang terada. Contohnya kayak contohnya itu hadal kitabu, pertanyaannya hadal kitabu, kemudian jawabannya pakai ABCD. Yang alif al-kitabu al-jamil, yang ba al-kitabu jamilun, yang jim kitabul jamil, yang dal kitabu jamil. Nah, seperti itu. Yang pertama itu instrumen pilihan ganda. Nah, kemudian yang kedua itu ada benar salah atau true false. Nah, tes ini itu tes benar salah ini berupa pernyataan-pernyataan atau statement. Statement tersebut ada yang benar dan ada yang salah. Orang yang ditanya itu bertugas untuk menandai masing-masing pertanyaan dengan melingkari huruf B jika pertanyaan itu betul menurut pendapatnya, dan melingkari S jika pertanyaan itu salah. Yaitu biasanya itu sohi khoto ya. Misalnya al-qira'atu khalidun jadidatun. Apakah itu sohi atau khoto? Nah, itu tes benar salah. Kemudian ada tes mencocokkan, memasangkan atau menjodohkan. Misalnya di situ ada dua pilihan, ada A dan B. Yang A itu isim, yang B-nya tuh juga
yang A-nya itu misalnya fiil, yang B-nya itu isim misalnya. Misalnya yadkhulu di A-nya, kemudian jawabannya di B-nya itu yadkhulu madrasatun atau yadkhulu Muhammadun atau yadkhulu sayyaratun. Nah, itu yang mana yang benar itu dicocokkan. Nah, itu biasanya juga dipakai. Kemudian tes isian. Nah, tes isian ini biasanya melengkapi kalimat. Biasanya juga kalau misalnya ada teks, terus ada teks, terus dia melengkapi titik-titik tersebut, bisa berupa tes. Kalau misalnya mau ngetes huruf jar, misalnya lagi belajar materi huruf jar gitu. Nah, di situ nanti ada teks yang isinya diisi huruf-huruf jar gitu. Nah, bisa bisa pakai tes isian itu, misalnya dhahaba Muhammadun titik-titik madrasati. Nah, dhahaba Muhammadun jawabannya ila madrasati. Nah, itu ada beberapa instrumen evaluasi yang bisa dipakai. Apakah jawabannya jelas? Udah cukup jelas. Tapi kalau misalnya evaluasi sendiri itu perlu kayak unsur-unsur penyusun gitu nggak sih? Kayak tahapan-tahapan gitu supaya dia bisa disebut evaluasi atau nggak perlu gitu? Kayak misalnya kita itu perlu beberapa syarat atau beberapa syarat gitu untuk bisa disebut evaluasi atau nggak perlu gitu. Kalau syarat-syarat itu sebenarnya balik ke gurunya lagi ya. Yang tadi kan tadi udah dijelasin tentang prinsip tadi kan. Nah, kalau syarat itu balik lagi sih ke gurunya. Kalau misalnya dia mau menentukan eh, syarat-syarat tertentu, kayak kayak yang tadi prinsip-prinsip juga, nah itu dikembalikan lagi sih ke guru. Evaluasi itu kan apa namanya, kegiatan yang disadari kan. Guru itu sadar kan dia mau mengevaluasi muridnya. Jadi nggak spontan dia tuh eh, buat soal terus kayak ya udah cuman buat uji coba doang. Nah, bukan kayak gitu kan. Nah, evaluasi itu kan memang tindakan yang disadari gitu sama gurunya. Kalau misalnya dia tuh mau mengevaluasi muridnya, jadi otomatis dia tuh sadar kalau dia mau evaluasi. Nah, dia terus kemudian dia menentukan tuh prinsip-prinsipnya apa aja tuh yang dia harus evaluasi dari murid-muridnya itu, apakah pelajaran tersebut sudah dipahami. Jadi dia tuh tindakan yang sadar ya, yang disadari gitu. Nggak yang tiba-tiba kepikiran menguji muridnya gitu. Itu sih yang bisa dijelasin. Jelas nggak? Jelas, tapi enggak maksudnya kalau untuk tadi kan penjelasan di pemaparan materi kan cukup panjang ya. Hmm. Yang aneh tanyain yang apa sih unsur-unsur supaya evaluasi itu bisa terjadi gitu. Kalau nggak salah, seingat aneh tadi ada tes gitu ya. Ada tes ujian, ada prinsip-prinsip, kemudian ada pengukuran, kemudian ada penilaian, dan yang terakhir baru bisa disebut evaluasi kalau nggak salah hasil dari semuanya gitu. Nah itu urutan-urutannya itu secara urutnya itu kayak gimana gitu. Yang pertama misal apa dulu gitu. Baru sampai ke tahap akhir, tahap evaluasi. Jadi urutan yang secara urutnya itu gimana gitu. Mungkin untuk lanjutan jawaban dari Lutfiah, lanjutannya akan disampaikan oleh Andrew.
Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Eh, saya izin menjawab pertanyaan yang tadi yang ketiga tentang bagaimana cara atau sistem metode evaluasi selain untuk meningkatkan pemahaman dan bagaimana cara biar tujuan capaian pembelajaran bertahan di jangka waktu yang cukup panjang. Nah, untuk memastikan bahwa tujuan capaian pembelajaran bertahan dalam jangka waktu yang cukup panjang, itu ada beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam proses evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu pemantauan kontinuitas atau berkelanjutan. Terus memantau kemajuan siswa setelah tes pertama dilakukan adalah kunci untuk memastikan bahwa mereka mempertahankan pemahaman mereka dalam jangka waktu yang lebih panjang. Ini dapat dilakukan melalui penugasan tugas, ujian berkala, atau observasi kelas yang berkelanjutan. Lalu yang kedua, ada umpan balik yang terstruktur, yaitu maksudnya adalah memberikan umpan balik yang terstruktur kepada siswa tentang kinerja dari tugas-tugas mereka dalam tes dan tugas membantu mereka memahami kekuatan dan kelemahan mereka. Lalu yang ketiga ada murojaah atau pengulangan materi, yaitu menyediakan kesempatan bagi siswa untuk mengulangi materi yang telah dipelajari secara berkala, akan membantu mereka mempertahankan pemahaman atau ingatan mereka. Lalu yang selanjutnya ada kolaborasi antara guru dan siswa. Maksudnya adalah melibatkan siswa dalam proses pembelajaran dan evaluasi, serta berkolaborasi dengan mereka untuk menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas dan memantau kemajuan mereka. Dapat membantu memastikan bahwa tujuan capaian pembelajaran bertahan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Nah, dengan menerapkan strategi-strategi ini secara konsisten dalam proses pembelajaran dan evaluasi, insya Allah tujuan capaian pembelajaran memiliki peluang yang lebih baik untuk bertahan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Andrew atas jawabannya. Berarti intinya itu strategi dari kita sendiri ya untuk supaya evaluasi itu bisa bertahan dalam jangka panjang. Iya, betul. Dan Itu dari prinsip kontinu dan meroja berarti evaluasi nggak hanya berbicara tentang tes akhir dan tes menengah kan dulu ya. ya betul. Itu gimana para pengajar berkreasi untuk melakukan metode-metodenya. Jadi sekreativitas kita. Ya udah cukup jelas Drew. Terima kasih Drew. Iya, sama-sama. Oke, buat pertanyaan yang tadi ya, pertanyaan lanjutan yang sama Lutfiah, mau dilanjut lagi sama Lutfiah ya, Kata. Ya, izin melanjutkan ya. Yang inti pertanyaannya itu yang langkah-langkah evaluasi hasil belajar itu kan ya? Yang nomor berapa? 1 ya? Iya, tadi yang belum jelas. Yang unsur-unsur ini evaluasi. Instrumen. Urutan-urutan gitu. Urutan-urutan gimana kita nanti jadi hasil akhir evaluasi kan? Iya. Tadi aneh sedikit baca-baca juga kalau nggak salah apa namanya unsur-unsurnya itu kayak tes penelitian atau tes tes apa namanya kayak ulangan-ulangan gitu. Kemudian ada prinsip-prinsip, kemudian setelah itu ada pengukuran, penilaian sampai di tahap akhirnya itu dievaluasi. Jadi unsur-unsurnya itu kalau nggak salah kayak gitu. Itu bener apa nggak kira-kira? Nah, kalau yang Ana baca itu ada di jurnal
itu ada langkah-langkah evaluasi hasil belajar. Yang pertama itu kita susun dulu tuh rencana evaluasi hasil belajarnya. Nah, dengan merumuskan tujuannya, terus kita netapin aspek-aspek yang mau dievaluasi itu dari segi kognitifnya, afektif, psikomotorik, kemudian kita tentuin juga teknik apa yang kita teknik apa yang mau kita gunakan dalam pelaksanaan evaluasi itu. Nah, tadi kan udah jelasin apakah tekniknya mau tes atau berupa non-tes. Kemudian kita susun juga alat-alat pengukurnya seperti butir-butir soalnya, kemudian menentukan tolak ukur, norma atau kriteria yang kita jadiin pegangan buat dijadiin bahan evaluasi tersebut, kemudian menentukan frekuensi dari kegiatan evaluasi hasil belajar itu sendiri. Kemudian setelah itu baru kita udah tadi susun rencana, terus menghimpun datanya. Nah, dalam evaluasi pembelajaran, wujud nyata dari kegiatan menghimpun data adalah melaksanakan pengukuran, misalnya dengan menyelenggarakan tes pembelajaran. Nah, tadi udah direncanain kan tujuannya, terus aspeknya dan lain-lainnya, baru kita wujudin kegiatan dari evaluasi tersebut berupa tes pembelajaran tadi. Terus kemudian kita lakuin verifikasi data, itu proses penyaringan data sebelum diolah lebih lanjut yang tujuannya itu untuk memisahkan data yang dapat menjelaskan gambaran yang akan diperoleh mengenai peserta didik yang sedang dievaluasi dengan data yang tidak baik atau data yang dapat mengaburkan gambaran yang akan diperoleh. Jadi kita verifikasi dulu mana data yang benar, mana data yang salah gitu. Terus kita berikan interpretasi dan menarik kesimpulan. Udah kita tadi susun rencana evaluasi, terus input data, terus kita verifikasi juga, terus kita tarik kesimpulan. Nah, maknanya itu dalam data tersebut udah mengalami pengolahan dan penganalisisan. Atas dasar interpretasi tersebut ditemukan kesimpulan yang mengacu pada tujuan dilaksanakan evaluasi. Dengan kita menarik kesimpulan, kita tahu tujuan kita melaksanakan evaluasi tersebut. Kemudian yang terakhir itu tindak lanjut hasil evaluasi. Nah, dari hasil evaluasi yang telah disusun, sudah diatur, diolah, dianalisis, kemudian disimpulkan, sehingga diketahui maknanya. Maka elevator dapat mengambil keputusan atau merumuskan kebijakan yang perlu sebagai tindak lanjut dari kegiatan evaluasi tersebut. Ya, apakah jelas, Fatihlah Anwar? Berarti untuk evaluasi itu kita perlu tahapan-tahapan ya. Tadi kalau nggak salah tahapan-tahapannya aneh baca di makalah itu secara garis besar udah ditaruh di makalah ya Lut ya. Tadi aneh Iya. habis baca itu kalau nggak salah iya sih tadi apa yang Lutfia sampaikan sesuai juga tahapan-tahapan garis besarnya. Udah cukup jelas Lut. Makasih Lut atas jawabannya. Ya, sama-sama. Oke, saya izin menjawab pertanyaan yang kedua tadi ya. Yang dari banyaknya metode evaluasi menurut kelompok kita, kelompok 1, ada nggak yang efektif, yang sangat akurat untuk mengukur pencapaian pembelajaran siswa? Kalau menurut kelompok kami, nggak ada satu metode evaluasi tunggal yang dianggap mutlak efektif dan sangat akurat untuk semua kondisi dan situasi. Pemilihan metode evaluasi yang tepat itu bergantung pada konteks pembelajaran, tujuan spesifik pembelajaran, dan karakteristik dari setiap siswanya. Setiap metode evaluasi itu punya kelebihan dan kekurangan, kelebihan dan kelemahan. Kombinasi dari berbagai metode itu seringkali memberikan hasil evaluasi yang lebih holistik dan akurat sih. Jadi penting bagi guru itu untuk memilih metode itu yang tepat, yang sesuai dengan kondisi dan situasi dari siswanya, tujuan pembelajarannya, dan konteks dari pembelajaran secara keseluruhannya. Gitu, apakah terjawab? Iya udah cukup terjawab. Sama ini satu lagi nih. Kalau misalnya evaluasi itu yang punya permasalahan di gurunya sendiri itu bagaimana? Contoh misal kita itu
ada di sebuah organisasi. Kita itu ngerekrut 2 guru, kemudian ada 1 anak murid yang diajarin. Si anak murid ini di guru pertama itu evaluasi pembelajarannya cukup baik gitu. Tapi di guru kedua, si murid ini evaluasi pembelajarannya kurang baik. Padahal dengan metode sistem yang sama, dengan tes ujian yang soalnya itu sama, tapi mungkin karena sebab lain nilai hasil evaluasi pembelajaran dari kedua guru ini terhadap murid itu berbeda. Itu gimana tanggapan kalian kalau misalnya kalian di posisi organisasi tersebut? Izin menjawab, kalau pemahaman saya yang telah kata Hila jelaskan tadi, mungkin kalau misalnya memang caranya sama tapi kenapa evaluasinya berbeda, mungkin ada perbedaan di cara pendekatannya. Jadi mungkin si guru kedua ini cara pendekatannya agak berbeda sehingga evaluasi pembelajarannya itu jauh berbeda. Dapat terjawab? Apa terjawab pertanyaannya? Izin nambahin, Boleh. izin nambahin juga ya. Kan evaluasi itu evaluasi pembelajaran itu kan bukan buat muridnya doang ya, tapi juga buat gurunya juga gitu. Gimana gurunya itu terevaluasi gitu, Kak. Dia kan udah ngelakuin evaluasi nih ke muridnya. Terus hasilnya tuh malah menunjukkan bahwa si pengajarnya itu justru yang membuat muridnya ini jadi kayak tadi ya contohnya, padahal dia dievaluasi guru satunya tuh bagus gitu, terus dievaluasi guru yang lainnya tuh kenapa jelek gitu. Nah itu berarti yang perlu dievaluasi juga gurunya itu. Jadi makanya ketika kita jadi guru gitu, kita juga harus bisa mengevaluasi diri kita sendiri gitu. Malah yang utama itu kita evaluasi diri kita sendiri dulu, baru kita evaluasi muridnya. Apakah kita udah benar gitu, kita udah baik dalam mengajarkan murid tersebut, udah sesuaikah, terus eh, kita itu intinya itu kita udah persiapin diri kita dulu buat dievaluasi, baru kita evaluasi murid gitu. Nah itu menurut saya sendiri, kalau misalnya kasusnya kayak gitu ya, karena banyak kasus yang anaknya itu sebenarnya pintar, terus sebenarnya dia eh, mau, tapi karena gurunya salah ngajarinya, ataukah karena gurunya nggak sesuai ngajarinya, jadi dia kelihatan belajarnya nilainya rendah, ataupun dia tuh nggak paham-paham. Nah, itu karena gurunya tersebut salah dalam mungkin metode pembelajarannya atau penyampaian materinya. Gitu sih tambahan dari saya. Gimana, Fatin? Ya, terima kasih Lutfi, Andrew, dan kelompok 1. Jawabannya udah cukup jelas. Berarti evaluasi itu nggak hanya untuk murid, tapi juga berlaku untuk guru ya, Lut ya. Ya, Tapi kalau misalnya ada murid atau guru yang nggak mau ngevaluasi diri, nggak jadi, nah itu nggak jadi, betul, nggak jadi, Lut. itu bat. Udah cukup, Lut. Udah cukup. Makasih, Lut. Makasih. Ya, sama-sama. Oke, karena pertanyaannya sudah terjawab semua, saya izin menyampaikan kesimpulan ya presentasi dari materi presentasi yang kami sampaikan. Oke, kesimpulannya, evaluasi pembelajaran adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap suatu pembelajaran di mana seorang pendidik mengukur atau menilai peserta didik dengan menggunakan alat tes. Dalam penilai hasil belajar bahasa Arab, guru tidak hanya mengolah dan menafsirkan data, tetapi juga memberikan bimbingan kepada siswa untuk memahami kesulitan belajar dan memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan. Tes adalah alat atau cara yang sistematis untuk mengukur suatu sampel perilaku. Sebagai suatu alat ukur, maka di dalam tes terdapat berbagai item atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh peserta didik.
Evaluasi dapat digunakan sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan dari suatu proses pembelajaran bahasa Arab dan juga dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam rangka perbaikan kualitas pembelajaran bahasa Arab. Evaluasi memiliki kedudukan yang amat penting dalam proses pembelajaran. Oke, sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada PJ. Ya, terima kasih kelompok 1 yang telah memaparkan presentasinya. Teman-teman, karena Ustazah Putih yang nggak bisa masuk, jadi udah ya, Zoom-nya sampai sini aja. Jangan lupa diisi presensi kehadirannya. Terima kasih.